Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah statistik yang mana telah memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki nilai akhir saya. Di sini saya akan sedikit ngebahas tentang populasi dan sampel. Langsung saja ya, untuk pengertian populasi di sini yang saya ketahui itu populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek, subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu ya. Pada prinsipnya, populasi adalah sebuah anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa ataupun benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana, menjadi target kesimpulan dari hasil suatu penelitian. Langsung saja ke slide yang kedua. Di sini ada jenis-jenis populasi. Jenis-jenis populasi di sini ada 3 poin ya. Yang pertama ini ada populasi berdasarkan atas jumlah. Dibedakan menjadi 2 poin. Yang pertama ada populasi terbatas, yang kedua ada populasi tak terbatas. Untuk populasi terbatas di sini yaitu objek penelitian yang dapat dihitung seperti luas area sawah, seperti kayak jumlah ternak, jumlah murid, ataupun jumlah mahasiswa. Itu kan terbatas ya. Yang kedua ini untuk poin kedua ini ada populasi tak terbatas, yaitu objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas atau sulit dihitung jumlahnya ya. Seperti tinta kan itu susah ya dihitung, tinta, air, terus pasir di pantai, terus juga padi di sawah, ataupun juga beras, itu kan susah dihitung ya. Nah itu untuk poin kedua, populasi terbatas itu ya, jadi susah dihitung jumlahnya, jadi sulit dihitung. Nah itu untuk poin yang kedua. Selanjutnya di sini juga ada populasi berdasarkan atas turunan dari populasi terbatas, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih dipersempit. Ini juga digolongkan 2 poin ya. Pertama itu ada populasi teoritis, yang kedua ada populasi tersedia. Di mana untuk populasi teoritis di sini, populasi yang diturunkan dari populasi terbatas memungkinkan hasil penelitian berlaku untuk lingkungan populasi yang lebih luas. Nah, itu untuk poin populasi teoritis. Untuk populasi tersedia, yaitu populasi turunan dari populasi teoritis yang akan dilakukan penelitian dengan mempertimbangkan jumlah dana, waktu, tenaga ya yang tersedia dengan memperhatikan karakteristik yang telah ditentukan pada populasi teoritis. Poin yang ketiga, di sini ada populasi berdasarkan atas variasi unsur pembentuk sumber data. Ya, ada 2 poin juga, ada populasi bersifat homogen, ada juga populasi bersifat heterogen. Untuk populasi pertama dulu ya, populasi bersifat homogen, yaitu populasi di mana sumber datanya yang unsur-unsur pembentukannya memiliki sifat yang sama. Populasi semacam ini banyak dijumpai dalam bidang ilmu keteknikan ya. Untuk poin yang kedua, populasi berdasarkan heterogen, yaitu populasi di mana pembentuk sumber data yang unsur-unsurnya memiliki sifat-sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan lebih lanjut batas-batasnya baik secara kualitatif ataupun kuantitatif. Lanjut ke slide 3. Di sini ada pengertian sampel. Pengertian sampel ini sederhananya ya, diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel itu adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada 6 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ini ada ciri-ciri sampel yang baik. Pertama, sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu yang benar. Yang kedua, sampel harus mewakili populasi sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat di dalam populasi.
yang ketiga ini, besarnya ukuran sampel hendaklah mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Lanjut ke poin yang kedua. Di sini ada kriteria sampel ya. Kriteria sampel ini adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti ya. Adapun kriteria sampel yang baik yaitu pertama ada objektif, ada representatif, ada memiliki variasi yang kecil, ada juga tempat waktu yang relevan ya. Untuk poin yang ketiga ini ada teknik penentuan sampel. Syarat pertama yang harus dilakukan untuk mengambil sampel secara acak adalah memperoleh dengan nama sampling frame. Yang dimaksud dengan kerangka sampling ini adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi, bisa berupa data tentang tentang orang ya, atau binatang, tentang kejadian, tentang tempat, ataupun juga tentang benda. Lanjut ke poin yang keempat. Poin yang keempat di sini ada teknik pengambilan sampel. Untuk teknik pengambilan sampel di sini, pertama ini ada sampel random sampling ya. Ada sampel random sampling. Sampel sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Kedua, ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara profesional. Contohnya, suatu perusahaan memiliki pegawai dengan pendidikan berstrata lulus S1 50 orang, S2 30 orang, SMK 800 orang, SMA 400 orang, dan SD 300 orang. Maka, contoh pengambilan sampel dengan teknik ini adalah dengan asumsi 10% dari populasi masing-masing strata yang diambil. Jadi, dari S1 diambil 5 orang, acak ya, dalam kurung acak. S2 diambil 3 orang, SMK diambil 80 orang, SMA diambil 40 orang, dan SD 30 orang. Maka total sampel yang diambil adalah 5 tambah 3 tambah 80 tambah 40 tambah 30, hasilnya 158 orang. Selanjutnya di sini ada disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetap kurang profesional. Contohnya, suatu perusahaan memiliki pegawai dengan pendidikan berstrata lulus ya, S1 50 orang, S2 30 orang, SMK 800 orang, SMA 400 orang, SD 300 orang. Maka pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan secara bebas ataupun bisa disebut seenaknya. Yaitu S1 diambil 50 orang, atau semua populasi S1 dan S2 diambil 30 orang, atau semua populasi S2. Sementara kelompok strata yang lain diabaikan karena jumlah populasinya terlalu besar, sehingga total sampel yang digunakan adalah 50 ditambah 30, hasilnya 80 orang. Yang ketiga ini ada cluster sampling atau area sampling. Teknik pengambilannya, sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang luas. Contohnya, di kota Banyuwangi terdapat 30 SMP sebagai populasi. Karena itu pengambilan sampelnya ditentukan sebesar 15 SMP saja dengan pemilihan secara random. Teknik sampel ini terdiri dari 2 tahap, yaitu pertama tahap penentuan sampel daerah, dan kedua tahap penentuan orang-orang yang ada di daerah itu. Untuk poin yang kelima, ini ada menentukan ukuran sampel. Sampel yang baik dapat mempresentasikan karakteristik populasi. Namun, pertanyaan selanjutnya adalah berapa besar sampel yang digunakan sehingga dianggap mampu mempresentasikan populasi. Ya, jawabnya adalah tergantung dari tinggal kepercayaan dan kesalahan
yang dikehendaki. Semakin besar tingkat kepercayaan yang dikehendaki, maka semakin banyak sampel yang dibutuhkan. Dan sebaliknya, semakin rendah tingkat kepercayaan dan dikehendaki, maka semakin sedikit sampel yang dibutuhkan. Nah, cara untuk menentukan jumlah sampel yang memiliki syarat dalam metode yang dikembangkan Isaac dan Michel. Pertama, diketahui jumlah populasinya. Kedua, pada tarif kesalahan misalnya 1%, 5%, dan 10%. Yang ketiga, cara ini khusus digunakan untuk sampel yang berdistribusi normal, sehingga cara ini cara ini tidak dapat digunakan untuk sampel yang tidak berdistribusi normal seperti Samuel yang heterogen. Lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada poin yang keenam, cara menentukan ukuran sampel. Ada dua rumus ya, ada rumus Lopin, ada rumus Isaac dan Michel. Untuk rumus Lopin di sini udah saya tulis di PPT ya. N sama dengan N per 1 ditambah N per 2 ya. Dimana N itu ukuran sampel, N populasi, persentase kelonggaran ketidak terikatan karena kesalahan pengambilan sampel yang masih diinginkan. Contoh ya. Contohnya di sini populasi responden adalah seluruh pegawai Bank Negara Indonesia Tasikmalaya berjumlah 100 orang, maka sampel yang kita ambil sebagai penelitian jika menggunakan rumus Lopin dengan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat errornya 5%. Jawabnya adalah N 100 per 1 ditambah 100 dikali 0,5 kuadrat. N hasilnya N sama dengan 80 orang. Jadi sampel penelitian untuk 100 orang dari tingkat kepercayaan 95% adalah 80 orang ya. Itu untuk rumus Lopin. Selanjutnya untuk rumus Isaac dan Michel. Di sini ada SS itu jumlah sampel ya. C kuadrat dikali N dikali P dikali Q ya. Di sini ada keterangannya ya. Untuk S itu jumlah sampel, C kuadrat yang harganya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan. Untuk derajat kebebasan 1 dan kesalahan 5%. Harga C kuadrat 3,841. N di sini itu jumlah populasi, P peluang besar, contohnya 0,5, Q-nya itu peluang salah, sama juga ini 0,5, D-nya perbedaan antara rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Perbedaan bisa 0,01, 0,05, dan 0,10. Baik, mungkin itu saja. Langsung saja kesimpulan ya. Kesimpulan di sini populasi adalah keseluruhan elemen dalam penelitian meliputi objek, subjek dengan ciri-ciri dan karakteristik tertentu. Jadi pada prinsipnya populasi adalah semua anggota kelompok manusia, binatang, peristiwa atau benda yang tinggal bersama dalam suatu tempat secara terencana, menjadi target kesimpulan dari hasil akhir suatu penelitian. Populasi juga dapat dibagi menjadi 3, populasi berdasarkan jumlahnya, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Berdasarkan sifatnya, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen, dan berdasarkan perbedaannya, yaitu populasi target dan populasi survei. Sampel juga diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang benarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen saya yang telah mendengarkan dan memberikan penilaian yang mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, sikap yang tidak berkenan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.